makna dari diklat berjenjang dari sorry. Ya, jadi karena itu sudah main, saya rasa itu pendidikan nasional, saya rasa sudah memahami. Jadi saya lanjut saja pada tujuan kita, yaitu di pendidikan anak usia dini adalah untuk mempersiapkan anak yang siap untuk Suara menapaki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hilang ya Bu suaranya ya? Halo? Bu sudah Baik. Nanti diingetin aja Bu sudah ya bisa Bu. kalau suara saya nggak jelas. Iya. Ya. Bagus saya mati. Sebetulnya saya apa namanya kurang bagus artinya Bu. Jadi di sini ada peringatan kalau signal tidak bagus. Mohon izin tadi bahwa kalau kita di dunia anak usia dini ya Bapak Ibu semuanya, bahwa kita ini ada tugas persiapkan untuk dia bisa menapaki ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Nah, kesiapan anak bersekolah itu ditandai dengan adanya ciri, adanya pengenalan nilai agama dan budi pekertinya, adanya kematangan yang cukup atasi masalahnya sendiri. Dia harus sudah mandiri, menyelesaikan masalahnya sendiri. Jika itu terjadi, ya adalah ya siapan sosialnya dan kemampuan berbahasanya, nah berinteraksi dengan teman sebayanya, berinteraksi dengan orang lain, kemampuan berbahasa sangat menentukan sekali. Begitu ya, Pak. Mana merasa senang. Kalau kita sudah senang belajar, otomatis nanti dampaknya terhadap anak mengikuti sekolah ya. Nah, itu akan tumbuh dengan sendirinya tanpa ada unsur pemaksaan. Nah, itu yang kita harapkan bahwa anak-anak itu menyebar. Nah, harapan kita anak-anak sekolah jadi sudah tinggi. Yang terakhir adalah adanya pengembangan keterampilan motorik dan diri yang untuk bisa partisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Jadi kalau dia tahu bahwa lingkungannya tidak bersih, halo, saya kelempar ya Bun. Masih ada Bu. Masih ada. Sebentar. Dengar Bu. Iya, oke. Saya pikir saya kelempar. Nanti kita berharap anaknya apa namanya bisa merawat diri sendiri begitu ya. Ketika melihat lingkungan sekitar yang ada di tempat belajarnya itu kotor gitu ya, maka dia sudah rasa bahwa itu dan maka selanjutnya mereka akan melakukan pembersihan pembersihan diri. Apakah itu mencuci tangan ya, dia sudah bisa menggosok gigi sendiri, membersihkan telinga gitu ya, membersihkan rambutnya dan sebagainya. Artinya dia sudah bisa merawatnya sendiri, begitu tidak harus dibantu oleh orang lain. Dan membersihkan diri pada saat mereka selesai buang air kecil, buang air besar gitu ya, sudah bisa dilakukan sendiri. Nah, ini sangat penting dikuasai oleh anak ya bersekolah. Teman-teman semuanya, ini berikutnya adalah terkait dengan kebijakan
kuliah tatanan PAUD diambil karena memang kita sekarang ini masih menyelesaikan apa namanya menghilangkan krisis ketertinggalan dari pembelajaran akibat dari adanya COVID-19 yang kemarin. Jadi kita ingin bahwa tujuan pendidikan anak usia dini ini tercapai. Guru-guru supaya bisa mewujudkan suasana belajar yang kondusif dan proses pembelajaran yang berkualitas, atau mampu mengembangkan potensi dirinya. Nah, pembelajaran yang berkualitas itu yang bagaimana? Pembelajaran kualitas itu ditandai ya. Yang pertama, misalnya melakukan diawali ya dengan adanya dilakukan asesmen awal untuk mengetahui sampai sejauh mana pijakan masing-masing anak. Mereka mulai belajarnya sampai di mana. Ada yang anak sudah mulai mengenal huruf, sudah sama sekali tidak mengenali huruf. Nah, kita dengan adanya asesmen awal ini, kita juga tahu gaya belajar masing-masing anak itu seperti apa. Nah, baru kita perencanaan pembelajaran yang aktif. Dari hasil asesmennya, kita buatlah perencanaan sesuai dengan anak yang binaan kita, yang ada di kelas kita tentunya. Setelah itu, baik dan strategi pembelajaran yang kaya supaya yang ingin kita capai terwujud begitu. Dan selanjutnya juga kita harus bisa menetapkan materi sesuai dengan kurikulumnya, ya, bukan materi yang berbeda kurikulumnya menetapkan A, ternyata kita maunya B, nah itu boleh ya. Jadi kita harus sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh satuan. Yang berikutnya juga ketika kita bicara bahwa seorang guru harus menciptakan suasana itu, proses pembelajarannya harus menggunakan cara-cara penilaian-penilaian yang komprehensif, ya, disesuaikan tujuannya apa yang mau dinilai. Yang berikutnya adalah selalu melakukan refleksi pembelajaran, gitu ya. Kita ketahui apakah pembelajaran kita cukup efektif atau tidak, begitu. Sebagai apa? Sebagai bahan untuk perbaikan pada proses pembelajaran selanjutnya. Jadi, refleksi itu kita lakukan untuk memperbaiki apa yang sekarang ini kita lakukan, begitu. Kalau sudah baik bagaimana? Ya biar sempurna gitu. Paling tidak harus tetap menjadi baik. Itu teman-teman. Nah, untuk menghadapi krisis ini, Bapak Ibu semuanya, tentunya kita tidak bisa lepas dari yang namanya penilaian dari PAUD-nya, begitu. Nah, tadi kita sebelum lanjut pada peningkatan kualitas penilaian PAUD, nah, untuk suasana belajar yang kondusif ini, nah, ini seperti apa sih suasana belajar yang kondusif itu? Adalah suasana belajar yang menunjukkan adanya suasana interaktif. Ada interaksi antara guru dan murid dengan baik, ya, bukan didominasi oleh guru-guru gitu ya, tapi ada feedback juga dari peserta didiknya. Jadi diskusinya antara anak dengan guru berjalan dengan baik. Terus berikutnya yaitu inspiratif. Ya, dia seorang guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi saja kepada anak, gitu, mentransfer pengetahuan itu saja tidak, tapi bagaimana menjadi seorang yang menginspirasi peserta didiknya. Lihat ternyata anak, aduh saya pengen jadi seperti ibu guru. Nah, artinya kalau seperti itu bunda-bunda yang mengajar ini sudah berhasil ya, saya mau jadi seperti guru gitu, Bu gitu ya. Bu gurunya cerdas. Nah, di mata anak-anak, guru tersebut sangat menginspirasi. Yang berikutnya,
Nah, karena kita menginginkan anak-anak ini gemar belajar ya, memaknai belajar ada sebagai sesuatu yang positif, maka harus menyenangkan gitu, menantang ya, memotivasi serta memberikan ruang yang cukup untuk berkembang begitu ya. Nah, untuk itu seorang guru mereka harus bisa memberi teladan ya, melakukan pendampingan serta memfasilitasi jalannya pembelajaran. Nah, berikut adalah kita untuk mengatasi krisis ketertinggalan ini ya harus berupaya keras untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan PAUD-nya. Nah, supaya penyelenggaraan PAUD ini menjadi PAUD yang berkualitas, maka kualitas tersebut harus eh, ada pada situasi proses pembelajaran. Nah, jadi mulai proses pembelajaran itu harus sudah berkualitas gitu. Nah, selanjutnya adanya kemitraan dengan para orang tua ya karena orang tua ini menduduki faktor terpenting di anak usia dini. Karena melalui orang tua lah pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di satuan bisa dilanjutkan oleh orang tua di rumah. Jadi ada keberlangsungannya. Jangan sampai apa yang pembiasaan disiplin, kemandirian yang sudah diajarkan ke anak begitu masuk ke rumah, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut diabaikan. Nah, tidak seperti itu. Maka di sini peran penting orang tua. Orang tua juga bisa kita libatkan dalam mulai dari proses perencanaan pembelajaran sampai pelaksanaannya. Ya, misalnya kita jadikan orang tua sebagai guru tamu untuk menyampaikan materi-materi atau tema-tema tertentu yang tentunya sesuai dengan apa yang dipahami dan profesi yang dijalani oleh orang tua. Yang berikutnya, eh, penyelenggaraan PAUD yang berkualitas ini harus ada yang namanya pemenuhan layanan esensial bagi anak usia dini, begitu ya. Nah, pertama adalah menyelenggarakan kelas untuk orang tua atau kelas parentingnya. Yang berikutnya ada pemantauan pertumbuhan anak, pemantauan perkembangan anak, ya, koordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan kesehatan dan gizi anak. Terus yang berikutnya adalah penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Rata-rata ini semua sudah dilaksanakan ya, teman-teman. Yang selanjutnya, yang keenam adalah penyediaan pemberian makanan tambahan ya PMT. Nah, ini seringkali PMT ini kerjasama dengan orang tua ya penyediaan makanan tambahan. Yang berikutnya adalah pemantauan kepemilikan identitas peserta didik. Jadi bunda-bunda juga mengingatkan kepada para orang tua untuk mendatakan anaknya begitu. Jangan sampai nanti anak-anak terhambat untuk masuk jenjang ke sekolah yang selanjutnya gara-gara tidak punya identitas diri. Yang berikutnya adalah penyediaan fasilitas sanitasinya. Nah, ini adalah terkait dengan pemenuhan 8 indikator pemenuhan sosial. Selanjutnya, bunda-bunda, ada juga kualitas penyelenggaraan PAUD itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala satuan. Benar nggak? Tidak ada perusahaan hebat tanpa diikuti adanya pemimpin yang hebat. Ya, organisasi-organisasi menjadi hebat ketika dipimpin oleh orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang hebat dan berkualitas. Nah, kualitas kepemimpinan ini tentunya akan diikuti dengan kualitas dari pengelolaan sumber daya satuan PAUD-nya. Itu. Nah, sumber dayanya apa yang dimiliki oleh PAUD ya? Ada gurunya, ada orang tua juga menjadi aset meskipun kita tidak orang tua tetap itu menjadi aset kita karena
dengan adanya orang tua yang peduli kepada anak-anaknya, orang tua yang punya latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang bagus yang mau membantu kita itu sangatlah kita harapkan. Jadi selain itu juga bagaimana seorang kepala sekolah bisa mengatur atau mengelola sarana prasarana yang ada di sekolahnya. Bisa diatur dengan rapi sehingga anak-anak nyaman belajar, anak-anak aman belajarnya ya karena melalui kepemimpinan kepala sekolah segala sarana prasarana terawat dengan baik, diatur sedemikian rupa supaya penyelenggaraan sekolahnya bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu ya tanpa adanya hambatan-hambatan yang berarti. Nah, selain daripada itu juga bagaimana seorang kepala sekolah bisa mengatur sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki begitu. Nah, kepala sekolah harus bisa mengatur nih ada BOP yang diterima gitu ya, atau sumber-sumber pembiayaan lainnya apakah dari pemerintah daerah atau dari pusat ataukah dari CSR atau dana mandiri dari para orang tua. Nah, itu harus dikelola dengan baik, dimanfaatkan demi kemajuan saya begitu. Nah, untuk mengatasi krisis ketertinggalan ini kita juga harus berpatokan pada 8 standar nasional pendidikan, yaitu kita lihat dari SKL-nya, standar isinya, standar proses, dan standar penilaian. Nah, 4 standar ini, bunda-bunda semuanya, ini mutlak harus dikuasai oleh siapa? Oleh guru, ya. Seorang guru harus 4 standar ini. Jadi, standar pembiayaan. Jadi semuanya ini berikutnya kalau memang satuan apa namanya mendapatkan akreditasi. Nah, jadi akreditasi itu yang di 8 standar ini semuanya. Kalau 8 standar ini terpenuhi dengan baik gitu ya, insya Allah nanti akreditatuan atau lembaga baik semuanya itu. Nah, dua hal kami juga langkah mengatasi keadaan ini punya ada sebuah perangkat yaitu adanya kulum. Saat ini kita disempatkan oleh Pak. Nah, apa itu kurikulum? Nanti dibahas berikutnya. Dan ini sudah di Indonesia satu kurikulum nasional dan kali yang hadir yang implementasi kurikulum merdeka. IKM ini sudah diberlakukan pada sekolah-sekolah penggerak atau pada sekolah-sekolah yang secara mandiri memilih untuk berubah menjadi kurikulum implementasi kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya ketika teman-teman kemarin memilih kurikulum merdeka sebagai kurikulum yang digunakan di satuannya itu ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh kementerian. Ada rekomendasi mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Nah, ketika mandiri belajar berarti teman-teman masih belum belum menjadi kurikulum merdeka karena masih menggunakan K13 ya. Tapi sudah mulai menggunakan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Nah, kalau teman-teman rekomendasinya adalah mandiri berubah, berarti teman-teman sudah pakai kurikulum merdeka. Namun demikian belum membuat sendiri KOSP-nya masih memakai contoh yang ada ya, modul ajarnya juga dibuat tidak membuat sendiri, tinggal nyontoh, ngambil modul proyeknya juga demikian. Nggak apa-apa ya. Kalau memang belum siap untuk membuat sendiri, silahkan saja menggunakan apa perangkat-perangkat yang sudah disediakan di dalam PLM, gitu.
Nah, Bunda punya konsentrasi, pelajari bagaimana cara mengajarkannya kepada anak. Tidak perlu repot-repot membuat sendiri. Tapi jika satuannya memang sudah siap semuanya, maka akan diberikan rekomendasi sebagai implementasi kurikulum merdeka dengan mandiri berbagi. Artinya sudah menggunakan kurikulum yang baru, kurikulum merdeka, membuat KOSP sendiri, ya, membuat modul ajar sendiri, modul proyek sendiri, gitu. Nah, setelah itu juga siap untuk berbagi kepada satuan yang lainnya. Nah, untuk implementasi kurikulum merdeka ini, pemerintah tidak menyiapkan pelatihan-pelatihan seperti dulu, ya, yang sifatnya cascading dari IN, terus menjadi apa namanya, instruktur provinsi, pelatih kabupaten kota. Nah, akhirnya karena pelatihannya sifatnya cascading, bertingkat gitu ya. Nah, akibatnya banyak informasi-informasi yang berkurang. Terjadi distorsi sehingga yang nyampe kepada guru di lapangan itu berbeda dengan konsep aslinya gitu. Untuk menghindari hal itu, maka Kementerian mengambil sebuah kebijakan itu di mana teman-teman bisa membukanya, mengikutinya melalui PMN. Nah, pelatihan di sana sudah ada video-video gitu ya, video pembelajaran, video praktek baik yang bisa teman-teman pelajari, yang bisa di ATM-kan gitu dari praktek baik sekolah-sekolah lainnya. Jadi dengan demikian, karena kita belajar pada sumber yang sama, maka disrupsi atau apa namanya, pengurangan materi itu tidak akan terjadi karena materinya di sistem tetap, ya, yang dipelajari teman-teman juga sama gitu ya. Karena tidak ada narasumber yang menyampaikan, ya, kalau narasumber yang menyampaikan bisa saja berkurang begitu. Selanjutnya teman-teman semuanya, kementerian juga menyiapkan yang namanya webinar-webinar, webinar-webinar yang terkait dengan materi-materi yang ada di dalam PMM. Nah, jika teman-teman belajar sendiri di dalam PMM, seringkali nggak paham ini maksudnya apa gitu ya, maka bisa diperjelas dengan cara mengikuti webinarnya. Karena di situ kami mengundang ahlinya gitu ya untuk menyampaikan materi dan juga mengundang para praktisi begitu untuk bersama-sama berbagi kepada para pemirsa. Yang berikutnya ada yang disebut dengan komunitas belajar. Jadi intinya ketika kita mau belajar terkait dengan kurikulum merdeka, teman-teman, sebaiknya menggunakan komunitas belajar. Komunitas belajar ini ada 3, yaitu komunitas belajar dalam satuan, antar satuan atau di gugus, atau komunitas daring. Jadi untuk itu teman-teman dianjurkan setiap satuan pendidikan ya punya komunitas belajar sendiri-sendiri yang dirancang sendiri, ditentukan sendiri waktunya kapan dan materi apa yang akan dipelajari itu dibuat atau dilakukan sendiri di dalam sekolah. Aktivitasnya apa? Ada 2 tipe ya, teman-teman. Aktivitas yang pertama itu khusus untuk misalnya boleh saja teman-teman itu belajar terkait dengan saya belum tahu soal pembelajaran berdiferensiasi. Saya belum tahu bagaimana cara membuat KOSP. Boleh itu didiskusikan di dalam apa namanya komunitas belajar kombel dalam satuan. Tapi yang lebih bagusnya adalah ketika kita belajar di dalam kombel ini kita apa namanya membahas gitu ya masalah-masalah yang terkait dengan perkembangan peserta didik kita. Ya, kita misalnya membahas permasalahan-permasalahan individual anak gitu ya. Oh, anaknya susah ya diajarin atau anaknya susah ya ngikutin perintah bu guru. Nah, itu bisa didiskusikan secara bersama-sama di dalam kombel bagaimana cara mengatasinya begitu.
Yang berikutnya, kami juga sediakan yang namanya berbagi praktek baik yang dilakukan oleh para guru dan kepala sekolah yang terlebih dahulu sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Selanjutnya ada modul proyek, ada mitra pembangunan dan ada pusat layanan bantuan jika teman-teman memiliki permasalahan ya terkait dengan akun belajar.id atau ingin mendapatkan materi tertentu bisa melapor ke pusat layanan bantuan ini. Nanti teman-teman yang ada di PLB ini siap memberi bantuan kepada teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya teman-teman, tadi ada peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD-nya, ada 8 standar, ada kurikulumnya, dan tentunya dari ini semuanya ya, ada lagi yang namanya program pembinaan yang sifatnya bisa berlaku untuk semua jenjang dan ada yang spesifik untuk PAUD. Nah, yang berlaku untuk semua jenjang, nah, itu melalui program guru penggerak, profesi guru ya, pendidikan perguru. Ini ya kayaknya ada seminar terkait dengan PPG ini apa namanya prajabatan ya, bukan yang dalam jabatan. Ada juga program sekolah penggerak, ada program POP, IKM dan PMM yang spesifik untuk guru-guru PAUD. Di sini kami punya di berjenjang gitu ya. Kami juga latih PCP-nya, PCNP-nya dan PPM, PPTM-nya kita refresh semuanya. Itu yang sudah kita lakukan dan kami juga sudah mengeluarkan beberapa diklat teknis yang teman-teman bisa ikuti serta webinar-webinar yang sudah kita agendakan secara luring, yaitu seperti Selasa Seru yang tayang setiap hari Selasa di minggu pertama pukul 11.30. Nah, upaya ini semuanya tentunya ada sesuatu yang kita harapkan. Hasil yang kita harapkan adalah peningkatan profesionalitas dan profesionalisme dari guru dan tenaga kependidikannya atau kepala sekolahnya. Dan hasil yang berikutnya adalah kita ingin adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD-nya. Ya, ada juga bahwa kita harapkan kita bisa menghasilkan rapor-rapor pendidikan daerah itu semakin membaik dan pemenuhan standar pelayanan minimal menjadi optimal. Jadi hasil ini tentunya setelah beberapa tahun kemudian gitu kita harapkan ada dampak yang bisa kita lihat. Dampak yang baik tentunya ya ada perubahan-perubahan dari suasana belajar yang kondusif ya, yang tadinya suasana belajarnya asal berlangsung begitu saja, tapi dengan mengikuti diklat suasana belajarnya, teknologi pembelajarannya, strategi pembelajaran yang digunakan semakin bagus sehingga suasana belajarnya menjadi kondusif dan proses pembelajarannya menjadi berkualitas begitu. Selalu diawali dengan asesmen gitu ya untuk menentukan kira-kira seperti apa materi akan disampaikan. Dampak berikutnya adalah harapan kita anak-anak mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Anak-anak siap untuk bersekolah, kan itu yang menjadi tujuan kita tadi ya. Yang berikutnya adalah adanya profil pelajar Pancasila akan terwujud tujuan pendidikan nasional itu akan tercapai. Itu teman-teman semuanya. Ini adalah pokok bahasan kita, ada 6 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait dengan diklat berjenjang. Nah, alhamdulillah teman-teman semuanya saat ini sudah pada tahap diklat mahir. Ya, jadi harapannya nanti setelah teman-teman memiliki sertifikat diklat mahir, ya tahun depan, semester depan, teman-teman sudah bisa mengikuti program RPL. Begitu ya, rekonstruksi pembelajaran lampau. Alhamdulillah kalau memang teman-teman masih bersemangat untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Nah, jika berjenjang ini kami kembangkan karena memang ada permasalahan, ada gap gitu yang terjadi di mana kalau menurut peraturan untuk bisa mengajar atau disebut sebagai seorang guru, kualifikasinya minimal adalah S1. Dan S1-nya harusnya linear gitu. Tapi faktanya tidak seperti itu. Hampir 50% guru-guru belum S1. Dan kalau sudah S1 pun yang 50% sisanya yang mendekati 50% ini S1-nya ternyata masih banyak juga yang
bukan PAUD gitu. Yang PAUD itu hanya 27%. Artinya kita harus segera menuntaskan gap ini supaya apa? Supaya kita bisa memberikan pemastian layanan kepada anak usia dini, layanan kepada masyarakat memang yang baik gitu, yang terbaik begitu. Jangan asal mendirikan PAUD ya, tidak diikuti dengan guru-guru yang profesional gitu ya. Hanya sekedar cinta kepada anak-anak, sayang kepada anak-anak, punya pengalaman di anak dan anaknya sendiri gitu ya, lalu dijadikan guru. Nah, untuk saat ini memang PAUD ini berkembang secara organik ya dari masyarakat. Nah, ini bisa kita lihat di data ternyata 98% PAUD-PAUD di Indonesia ini adalah PAUD swasta atau PAUD yang dimiliki oleh masyarakat. Gitu, kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Kalau kita larang satuan-satuan PAUD, banyak anak-anak yang tidak terlayani makin menjadi ya apa namanya menjadi buruk gitu ya, karena anak-anak yang harusnya sekolah menerima stimulasi dengan baik ternyata karena tidak ada PAUD gitu maka tidak distimulasi. Namun demikian sudah seharusnya teman-teman yang berada di PAUD ini juga meningkatkan kemampuan dirinya secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, ini juga berjenjang diperuntukkan kepada teman-teman yang belum memiliki latar belakang pengetahuan dan keterampilan tentang PAUD ya. Supaya apa? Jangan sampai nanti anak-anak PAUD diajar oleh orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Artinya kalau kita misalnya mau bepergian di pesawat ya, maka pesawatnya itu kan harus dikemudikan oleh pilot ya. Tapi bagaimana terjadi bahwa pilotnya itu tidak profesional, ternyata dia tidak pernah mengecap pendidikan pilot, terus mau menerbangkan pesawatnya. Pasti dong kita takut ya. Nah, ibaratnya seperti itu. Demikian juga di PAUD. Ya, bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak PAUD dengan baik dan benar ketika kita tidak punya ilmunya. Artinya itu akan terjadi malpraktek, malpraktek ya. Itu dan itu sangat merugikan bagi anak-anak pada perkembangan selanjutnya gitu. Yang ada ada tiga yaitu tadi disampaikan oleh Bu Suwati bahwa teman-teman nanti akan melakukan pendalaman materi sebanyak 80 JP ditambah dengan 210 JP untuk tugas mandirinya termasuk bagaimana teman-teman bisa membuat penelitian tindakan kelas begitu. Nah, ini ada alur belajarnya yaitu JP dan 210 JP itu adalah tugas mandiri. Itu kerja ya satu tambah kompeten, tambah profesional ya. Yang berikut bisa dilakukan program rekognisi pembelajaran lampau dengan adanya dasar sampai mahir itu teman-teman sertifikat yang teman-teman miliki bisa diakui SKS-nya sebanyak 45 SKS. Jadi lumayan banget teman-teman ya, kita sudah memotong jumlah dari 144 kepotong dari diklat berjenjang, kepotong lagi dari pengalaman kerja dan lagi yang dipersyaratkan oleh perguruan tinggi ya. Tentunya mudah-mudahan teman-teman ketika mengikuti program RPA ini pengurangan masa itu menjadi lebih cepat. Bisa saja dimungkinkan teman-teman belajar hanya 2,5 tahun gitu ya. Jadi kepotong banyak. Nah, berikutnya tentunya karena gurunya ikut pelatihan ya, makin mengerti, makin paham, maka makin bagus dalam melakukan proses pembelajarannya. Untuk satuan PAUD-nya juga sangat dampak di mana nilai akreditasi satuan PAUD-nya menjadi lebih baik dan gurunya sudah paham 8 standar gitu ya. Demikian juga guru-gurunya mengajarnya bagus, maka akreditasi lembaganya juga akan lebih meningkat. Yang
pelatihan-pelatihan ini secara langsung kepada sasaran. Kami hanya bisa menyiapkan pelatih-pelatihnya saja. Kami hanya bisa menyiapkan perangkat-perangkat pelatihannya seperti SPMD-nya, ya, modulnya, video-video pembelajaran, gitu ya. Nanti kita siapkan semuanya. Lalu siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan adalah LPD, bisa juga APAUDI atau BPGP dan BGP. Itu. Jadi kita polanya di sini adalah kerjasama dan gotong royong, berkolaborasi untuk sama-sama mewujudkan guru-guru PAUD yang profesional. Itu. Kita ini adalah sebaran para LPD ya yang ada di 33 provinsi. Baru ada 236 LPD. Nah, senyampang dengan ini semuanya, kami mengucapkan terima kasih kepada LPD Sapulidi di bawah kepemimpinan dari Ibu Dia Ansoria, pengelolaan dari Bu Suwati, Pak Vincent, dan teman-teman yang lainnya. Kita semuanya bisa mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan di dalam diklat berjenjang ini. Yang berikutnya saya akan jelaskan terkait dengan kurikulum merdeka di PAUD. Jadi kurikulum merdeka ini teman-teman sama ya seperti tadi. Tujuannya adalah mengatasi krisis belajar kan yang di depan tadi, yaitu dengan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua muridnya gitu, tanpa kecuali. Kurikulum Merdeka bertujuan memberi kesempatan bagi semua murid di Indonesia untuk menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan berkarakter Pancasila. Nah, kurikulum Merdeka ini teman-teman dirancang untuk menjadi alat bantu guru dalam transformasi pembelajaran ya. Penerapan kurikulum Merdeka bukan soal administratif ya, seperti perubahan istilah ya dari KIKD gitu kan menjadi CP, TP, ATP, bukan seperti itu ya. Tapi penerapan kurikulum merdeka ini merupakan momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktik pembelajaran. Artinya apa? Kita semua sudah evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang sebelumnya dengan menggunakan kurikulum 2013, kita evaluasi, kita teliti gitu ya apa kelemahannya gitu. Sehingga kan sekarang ini kita tahu bahwa literasi dan numerasi di Indonesia itu sangat rendah. Jadi supaya kita semua bisa mengatasi krisis belajar ini, kita buatlah kurikulum yang terbaru yang tentunya sudah melalui kajian-kajian dan kita selalu melakukan perbaikan-perbaikan meskipun di tengah jalan begitu ya, tidak nunggu berakhir gitu. Tapi dari awal step by step-nya sudah kita lakukan. Yang berikutnya kurikulum merdeka ini untuk mencapai atau mewujudkan pelajar Indonesia, pelajar Pancasila gitu ya. Jadi harapannya pelajar-pelajar di Indonesia semuanya adalah anak-anak yang beriman ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global ya, karena kita ini memiliki banyak sekali pulau, budaya, agama, ras, suku gitu ya. Kita juga berada pada dunia internasional, dunia global, maka kita harus siapkan anak-anak untuk berkebinekaan global ya. Yang berikutnya juga kita jadikan anak-anak kita yang selalu bergotong royong gitu ya, menjadi gotong royong, kreatif, bernalar kritis serta mandiri begitu. Bukan anak-anak yang harus selalu disuapin, ya, dibantu, tidak seperti itu. Tapi kita ingin anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang mandiri. Jadi teman-teman semuanya, kurikulum merdeka ini untuk bertujuan untuk mengatasi tadi ya krisis pembelajaran begitu. Jadi kurikulum merdeka adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan. Demikian juga kita berupaya bisa mentransformasikan praktik pembelajaran yang berpusat pada pelajar atau berpusat pada peserta didik, bukan berpusat kepada gurunya. Apa kata gurunya, gitu. Apa yang diketahui gurunya saja yang diajarkan, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa memberikan layanan yang berpusat pada anak,
gitu. Yang berikutnya adalah memperkuat budaya refleksi, budaya belajar, dan berbagi sesama pendidik. Ini di sini teman-teman, saat ini kan kita menggunakan PMM untuk belajar ya. Ada komunitas belajar yang ada di dalam sekolah, antar sekolah maupun daring. Melalui Kombel tersebut bisa dilakukan refleksi, budaya refleksi dibangun di sana, begitu ya. Setelah selesai mengajar, entah 1 minggu atau 3 hari gitu ya, lakukan refleksi bersama. Gimana ya, saya kemarin misalnya menyampaikan tema Aku Sayang Bumi. Kok dari 15 anak, ada yang 5 anak, kok nggak bisa ngikutin? Nah, apa ya kekurangan saya di situ? Nah, budaya refleksi ini harus dilakukan secara bersama-sama untuk perbaikan selanjutnya. Selanjutnya juga bagaimana kita bisa membudayakan belajar. Dengan adanya PMM ini kita harapkan guru-guru mulai terbuka ya, mulai terbuka dirinya gitu ya, bahwa kita semuanya adalah para pembelajar ya. Sehingga setiap saat ada waktu luang gitu ya, silahkan Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri, tidak harus menunggu dipanggil pelatihan. Dan di dalam PMM juga kita ingin mewadahi guru-guru, kita ingin membiasakan para guru jika punya praktik-praktik baik yang sudah dilakukan, siap untuk dibagikan kepada teman yang lainnya supaya bisa dicontoh begitu. Yang berikutnya adalah kita ingin meningkatkan hasil belajar, terutama di literasi dan numerasinya, serta dapat membentuk karakter-karakter pembelajar sepanjang hayat. Itu teman-teman. Ini terkait dengan kurikulum merdeka ya. Jadi kurikulum merdeka ini dapat mendorong guru untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai kebutuhan murid dan kondisi satuan pendidikannya. Jadi setiap anak itu kan berbeda-beda ya. Setiap satuan juga punya karakteristik sendiri, punya ciri sendiri, sehingga yang namanya kurikulumnya setiap satuan itu bisa beda-beda, nggak masalah ya, karena karakteristiknya beda kok, masalahnya berbeda, visi misinya berbeda, maka kurikulumnya juga berbeda. Ada 3 karakteristik utama kurikulum merdeka dan manfaatnya ya teman-teman. Yang pertama, kurikulum dengan adanya kurikulum merdeka ini ya, guru-guru hanya berfokus pada materi esensial ya, sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar dan membelajarkan, jadi bisa lebih mendalam. Kalau dulu enggak, muatan kurikulumnya itu panjang berat gitu ya, amat luas gitu, sehingga teman-teman ketika mengajar itu kejar-kejaran karena mengejar capaian kurikulum, bukan capaian anaknya. Nah, karena takut kok kurikulum nggak mencapai kurikulum gitu ya. Jadi apa namanya, mau anaknya ngerti atau nggak ngerti, paham atau nggak paham, pokoknya lanjut. Target kurikulum harus tercapai. Tidak seperti itu ya. Kita sekarang dengan sudah dibuat materi-materi esensi saja gitu ya. Guru-guru lebih santai mengajarnya ya, tidak keburu-buru. Kalau anaknya belum paham ya bagaimana caranya supaya anak-anak sampai paham. Yang berikutnya adanya penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, di mana di sini memberikan waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata. Jadi itu. Yang berikutnya, karakteristik yang ketiga adalah capaian pembelajaran per fase ya, tidak per tahun ya. Satu fase PAUD itu kan itu satu ya. Kalau di PAUD ada satu fase saja gitu. Kalau di SD ada fase A, fase B dan sebagainya gitu ya. Jadi capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran yang fleksibel, mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar ya dan kondisi satuan pendidikannya. Itu. Ini teman-teman yang terkait dengan kurikulum
Merdeka di PAUD ya, di mana di dalam kurikulum Merdeka ada struktur kurikulumnya dan ada prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmennya. Di dalam kurikulum Merdeka ini ada 3. Yang pertama ada pembelajaran intrakurikuler, ada pembelajaran kokurikuler gitu ya, dan ada ekstrakurikuler. Nah, yang ekstrakurikuler ini teman-teman tidaklah menjadi sebuah kewajiban opsional, artinya teman-teman boleh memilih, boleh ada, boleh tidak juga, nggak masalah gitu ya. Kalau yang ekskul itu apa teman-teman contohnya? Contohnya ekskulnya adalah menyanyi, menari, melukis ya, taekwondo, karate, bola. Nah, terserah saja ekskul apa yang diadakan di satuannya begitu. Apakah dengan SDM yang ada atau memakai sumber daya atau guru dari tempat luar misalnya. Kalau memang guru-guru PAUD ada yang punya latar belakang penari gitu atau pernah belajar nari, nah pengen membuka ekskul di tari di satuannya boleh saja. Atau ini anak-anaknya minatnya bernyanyi begitu ya. Nah, karena di satuannya tidak ada gurunya, bisa ngambil dari yang lain. Pembelajaran interkurikuler dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran di fase fondasi. Nah, kalau yang co-kurikuler ini dirancang untuk memperkuat tercapainya profil pelajar Pancasila. Jadi, kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi seluruh perencanaan pembelajarannya di kurikulum OSP ini nantinya menjadi panduan dari pelaksanaan kegiatan di PAUD selama 1 tahun ajaran gitu. Jadi guru-guru dalam mengembangkannya harus sesuai dengan KOSP-nya. Nah, kurikulum Merdeka ya menurut Permendikbud nomor 26 ya, 262 itu bisa kita lihat dari sisi intra dan delikmaknya. Yang pertama, eh, pada pembelajaran intrakurikulernya kita bisa lihat di sini. Jam belajarnya bagaimana intra ini? Minimal 900 menit per minggu untuk anak usia 4 sampai 6 tahun. Kalau lebih gimana? Boleh, kalau kurang ya nggak boleh. Namanya juga minimal ya. 900 menit itu wajibnya ya. Kalau mau nambah silahkan sesuai bersama apa namanya para pendidik juga dengan orang tuanya. Yang berikutnya adalah minimal 360 menit per minggu untuk usia 3 sampai. Selanjutnya di dalam intrakurikuler, bagaimana penetapan tujuan pembelajarannya ya? Penetapan tujuan pembelajarannya di tingkat satuan. Satuan PAUD menurunkan CP menjadi TP ya dan mengalurkannya menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP ya yang di mana ATP ini dapat merujuk pada contoh yang disediakan oleh Kemendikbud. Berikutnya apa namanya penetapan tujuan pembelajaran di level kelas ya ini tadi di level satuan, di level kelas gurunya merujuk pada ATP yang ada di sini ya di dokumen KOSP-nya untuk memfasilitasi pembelajaran di kelas. Jangan melenceng ke kiri. Nah, harus merujuk pada KUSP-nya. Intrakurikuler, tema atau topiknya, satuan menentukan tema atau topik sendiri yang sesuai dengan visi misi atau konteks dan karakteristik satuan PAUD masing-masing untuk kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Nah, selanjutnya bagaimana kalau untuk P5 gitu ya?
jam belajarnya bagaimana? Untuk di PAUD ini berbeda dengan di kakak-kakaknya yang lain. Nah, dalam 1 tahun ajaran, kalau satuan PAUD menyelenggarakan 1 sampai 2 saja ya proyek profil dengan tema yang berbeda. Yang berikutnya, kalau apa dengan pendidikan dasar atau kakaknya yang lain ya, pada PAUD itu kita tidak atur gitu ya, tergantung pada perkembangan anaknya. Durasi waktu proyek ditentukan setiap satuan PAUD dengan mempertimbangkan kecukupan waktu untuk mencapai tujuan proyek yang telah ditetapkan. Berikutnya, penetapan tujuan proyeknya seperti apa? Ya, penetapan tujuan proyek langsung merujuk pada dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, temanya merujuk pada 4 tema yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud yang dikembangkan berdasarkan isu prioritas dalam peta jalan pendidikan nasional 2020-2035. Jadi kita harapkan adanya Sustainable Development Goals dan dokumen lain yang cinta Indonesia, kita semua bersaudara dan imajinasi serta kreativitasku. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman apa namanya alurnya ya. Proses pengembangan kurikulum diawali dari tahun 2019 ya. Tidak langsung begitu saja diterapkan di satuan-satuan, tapi selalu diuji, dilakukan penelaahan, pertama-tama dibuat evaluasi gitu ya. Nah, disusunlah prototipenya seperti apa, terus diterapkan bagaimana kalau di PAUD seperti apa, SMA seperti apa, 3T bagaimana. Terus perjalanan itu diikuti terus ya, dilakukan refleksi gitu. Kira-kira ada hambatan tidak gitu. Nah, baru nanti di tahun 2024 teman-teman. Kita semuanya sudah tidak bisa memilih lagi kurikulum karena harus satu yang dipakai, yaitu kurikulum Merdeka akan ditetapkan sebagai satu-satunya kurikulum nasional. Di mana dimulainya passing in, kita mulai dengan kurikulum Merdeka, dan passing out atau kita keluarkan itu ya. Kita tidak pakai lagi kurikulum 2013. Begitu teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya Satuan Pendidikan menerjemahkan ya CP dengan menyusun kurikulum operasional dan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Jadi muatan capaian pembelajarannya dapat dikelola pendidik sebagai mata pelajaran tersendiri, tematik, integrasi atau sistem blok begitu. Nah, teman-teman, tadi saya sampaikan bahwa kita punya sumber belajar yang dipakai oleh semuanya, begitu. Jadi, ya teman-teman bisa buka, bisa cari selain di PMM ada di sini, ya, kurikulum.kemdikbud.go.id, cari saja di sini, teman-teman ya. Tidak diragukan lagi karena ini adalah sumber aslinya, begitu. Yang lain-lain banyak sih blog-blog yang punya guru ya, punya yang lain-lain gitu. Tapi lebih baik di sini saja ya teman-teman, karena misalnya ada modul-modul yang sudah tidak cocok itu pasti akan di take down, diganti dengan yang baru kalau memang sudah ada yang barunya. Begitu. Oke, kita lanjut. Teman-teman semuanya, jadi inilah apa namanya, yang namanya platform Merdeka Mengajar ini adalah teman kita untuk bergerak bersama, ya, di mana di dalamnya telah tersedia beragam sekali, ya, video-video pembelajaran, cerita praktek baik, modul-modul ajar, modul proyek sudah ada di dalam PMM. Jadi selain itu juga kami siapkan buku-buku berkualitas. Nah, teman-teman kalau mau menceritakan kepada anak, tidak perlu punya buku, tapi ambil aja dari sini. Ada buku yang sudah kita siapkan dan gratis untuk di-download. Silahkan mau di-download atau baca online gitu ya, monggo saja.
bagusnya bagaimana, yang tentunya tidak memberatkan teman-teman semuanya. Ambil saja di sini laman CB ya, buku kemdikbud.go.id. Nanti teman-teman bisa bacakan secara keras ya, buku ceritanya kepada anak gitu. Jadi aman pokoknya teman-teman, nggak perlu repot-repot, semua sudah siap begitu. Selanjutnya kita ke arah stunting. Nah ini teman-teman, kita apa namanya, tentunya juga bertanya, kok kenapa ya kita belajar soal stunting. Stunting ini kan bukannya terkait dengan gizi dan kesehatan. Kalau bicara gizi dan kesehatan itu kan urusannya Kemenkes. Nah, tidak seperti itu ya teman-teman. Di dalam Perpres ini ternyata kita semuanya untuk stunting ini dikoordinasikan oleh satu lembaga, yaitu di Setwapres ya, di mana di sana melibatkan kementerian-kementerian lainnya yang terkait seperti Kementerian Kesehatan pasti ya, BKKBN, ada juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan gitu ya. Eh, yang berikutnya juga dari apa namanya, Kementerian Sosial begitu. Jadi sama-sama kita menggarap stunting, di mana karena angka stunting kita cukup tinggi sehingga kita harus mempunyai target-target. Nah, untuk tahun 2024 nanti target kita sesuai dengan Perpresnya, kita harus bisa menurunkan angka stunting hingga 14%. Begitu saat ini posisinya ada di 24,4%. Ya, mudah-mudahan kita kalau menghilangkan semuanya sih pastinya tidak mampu secara cepat ya, pelan-pelan. Target per tahunnya yang penting menurun begitu. Stunting ini adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang diakibatkan adanya kekurangan gizi atau gizi buruk yang kronis gitu ya, dan infeksi yang terjadi berulang-ulang begitu, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar gitu. Nah, ini teman-teman, kenapa sekarang guru-guru PAUD kok ikut-ikutan belajar soal stunting ya? Kenapa? Karena memang Kemendikbudristek mendapat amanah juga untuk bisa membantu percepatan penurunan stunting. Dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan setiap kabupaten kota harus kita siapkan minimal punya 20 orang pelatih di dasar stunting, terkait dengan stunting. Jadi itu teman-teman. Alasannya adalah guru-guru PAUD ini adalah orang yang paling dekat dengan anak-anak ya, usia 0 sampai 6 tahun ya, di mana itu adalah menjadi sasaran dari stunting. Dengan adanya apa namanya, agenda setiap apa namanya, PAUD harus menyelenggarakan layanan esensial anak usia dini tadi ya, maka setiap setiap bulan dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan ya, selalu dicatat. Nah, karena memang guru-guru PAUD inilah yang melakukan di satuan-satuan PAUD-nya, sehingga perlu guru-guru PAUD dibekali ilmu tentang terkait dengan stunting atau gizi dan kesehatan. Dan selain itu juga guru-guru PAUD lah orang yang paling dekat dengan para orang tua, dengan ibu-ibu yang punya balita gitu. Jadi teman-teman bisa membantu para orang tua mengenai bagaimana cara atau teknik pengasuhan yang benar gitu ya. Bagaimana orang tua juga bisa tahu atau memahami soal gizi dan kesehatan anaknya. Jika ada persoalan-persoalan yang ditemukan di satuannya, misalnya ada anak yang kekurangan gizi atau kelihatannya anaknya tidak ada perkembangan atau pertumbuhan badannya, maka teman-teman gurulah paling tahu duluan. Nah, bisa menyampaikannya kepada para orang tua dengan cara-cara komunikasi yang baik supaya tidak ada ketersinggungan dengan orang tua ya. Jadi ditanya kepada orang tuanya, jangan bunda-bunda langsung apa namanya melebeli
Bunda anaknya stunting. Waduh, marah nanti ya orang tua kalau dibilang anaknya stunting karena identik dengan Bunda itu ngatain mereka tidak bisa ngerawat anak gitu, nggak bisa ngasuh anak. Makanya banyak orang tua yang tidak terima ketika anaknya dibilang stunting. Jadi hati-hati dalam berkomunikasi dengan orang tua, jangan sampai membuat orang tuanya kecewa, orang tua marah gitu ya. Kita juga tidak punya hak untuk memberikan sebutan anak itu stunting atau tidak, karena kita bukan ahli kesehatan. Cuman kita bisa menanyakan kepada orang tua mengenai bagaimana pola makan anaknya, ya apa yang dimakan gitu ya, dia doyan makan atau enggak, kalau memang mau makan apakah makanannya cukup dengan gizi yang seimbang gitu ya, atau cuma nasi doang maunya. Nah, itu perlu didiskusikan bersama orang tua. Lalu kalau memang benar-benar terjadi tidak ada perubahan dari beberapa anak tersebut, maka segeralah berkoordinasi dengan petugas yang ada di Kementerian Kesehatan, yaitu yang ada di posyandu-posyandu, ada di puskesmas ya, atau dengan bidan desa atau dokter yang ada di sekitar Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut. Jadi ini perpresnya ya teman-teman. Nanti bisa dipelajari sendiri. Yang intinya tadi bahwa kita atau kementerian melalui Direktorat GTK PAUD ini selalu mengupayakan di setiap kabupaten ada 20 orang yang siap untuk menjadi pelatih diklat berjenjang plus stunting gitu ya. Nah, ini sekarang terkait dengan program transisi POT ke SD yang menyenangkan. Di mana ini adalah program terbaru dari kementerian ya, teman-teman semuanya. Sebentar. Nah, transisi POT ke SD yang menyenangkan ini sudah di-launching oleh Pak Menteri pada episode ke-24. Sekarang sudah masuk episode ke-26 ya, teman-teman. Jadi di sini kan kita menginginkan bahwa anak-anak itu siap untuk ke SD ya, bersekolah ke jenjang yang selanjutnya, di mana ya setiap anak itu unik gitu ya. Anak itu punya karakter sendiri, punya latar belakang sendiri gitu ya. Berbeda-beda gitu. Pijakan anak dalam belajar pun berbeda-beda, gaya belajar berbeda-beda. Jadi ketika anak itu sudah, yang penting tadi 6 kemampuan fondasi itu sudah dimiliki oleh anak, maka kita bisa menyebutkan anak itu siap bersekolah. Nah, namun demikian ya, ketika anak itu memasuki SD ternyata masih banyak juga anak-anak yang tidak melalui TK dulu gitu ya. Jadi langsung saja tanpa TK langsung dimasukkan ke SD. Apakah boleh? Ya boleh saja begitu ya Bun, karena memang PAUD ini bukan menjadi wajib belajar, belum jadi wajib belajar, sehingga kalau misalnya ada masyarakat yang karena keterbatasan anggaran ya tidak punya dana untuk masukkan ke TK, ya nggak punya uang, jadi kalau langsung ke SD ya nggak masalah, tapi memang sebaiknya melalui PAUD dulu begitu supaya mana anak-anak ketika masuk SD itu siap. Jadi karena memang banyak anak-anak masuk ke SD itu tanpa melalui TK, artinya apa ya? 6 kemampuan fondasi tadi belum terbangun dengan baik begitu. Boro-boro ngerti huruf, boro-boro ngerti bisa baca ya. Gitu. Pegang pensil pun belum biasa. Jadi itu menjadi kewajiban guru-guru SD untuk memberikan pemahaman atau menstimulasi kemampuan fondasi anak begitu. Dan jika ada anak PAUD yang memang belum selesai di fase fondasi, ya karena memang kan kecepatan anak beda-beda. Jadi ketika usianya sudah cukup untuk masuk SD, namun kemampuan fondasinya belum terpenuhi semuanya, nggak masalah. Guru-guru SD nanti yang akan melanjutkannya. Jadi itu teman-teman. Untuk selanjutnya, periode tumbuh kembang anak usia emas ini 0 sampai 5 tahun yang seringkali kita sebut dengan usia emas, the golden age, ya, tidak akan pernah kembali, ya.
Yang namanya masa itu nggak akan kembali. Yang ada masa itu meninggalkan kita semua. Untuk itu jangan sampai terjadi kesalahan dalam mendidik anak di usia 0 sampai 5 tahun. Karena sekali kita salah mengajarkan kepada anak usia dini 0 sampai 5 tahun, dampaknya berkepanjangan sampai nanti dewasanya. Yang berikutnya kurikulum merdeka ya sudah kita sesuaikan dengan perkembangan anak. Ya, penyesuaian buku-buku teksnya dan teman-teman semuanya yang dimaksud dengan merdeka belajar itu sama dengan merdeka bermain. Jadi tidak ada perbedaannya sehingga penyesuaian-penyesuaiannya ketika merdeka bermain ke merdeka belajar itu tidak ada patahannya. Yang berikutnya yang namanya kesiapan bersekolah itu dimaknai sebagai sebuah kondisi di mana anak memiliki kemampuan fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, untuk transisi PAUD SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Ya, transisi yang efektif adalah pada saat tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahannya. Kalau anak-anak merasa nyaman ya masuk ke SD, nah itu baru yang namanya transisinya berjalan dengan baik begitu. Teman-teman semuanya, saat ini kita seringkali banyak menemui miskonsepsi atau kesalahpahaman dari entah itu dari kita sebagai guru atau dari masyarakat terkait tentang baca tulis hitung atau calistung pada pendidikan anak usia dini dan SD. Jadi masih banyak yang salah paham. Entah kita yang berada di kementerian, di satuan, di dinas, begitu ya, itu masih banyak salah persepsi. Anggapannya bahwa kemampuan yang dibangun pada anak di PAUD ya, sangat berfokus pada calistung. Padahal kan tidak, karena ada 6 kemampuan fondasi. Yang berikutnya, kemampuan calistung dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar dan dibangun secara instan. Nah, ini anggapan bahwa masyarakat kadang merasa gini ya, eh, jangan sekolah di situ, apa sih sekolah di situ? Habis PAUD, habis selesai, nggak bisa apa-apa, nggak bisa baca, katanya gitu ya. Jadi masih ada anggapan keberhasilan sebuah PAUD itu ditentukan dari kemampuan anak-anaknya dalam calistungnya. Padahal ini tidak seperti itu ya. 6 kecakapan fondasi itu semuanya harus terstimulasi dengan baik begitu. Tidak hanya calistungnya saja. Terus yang kesalahan berikutnya yaitu SD-SD ini supaya anak-anaknya masuk ke sekolahnya itu harus melalui tes calistung juga. Nah, ini yang salah. Karena kan kita tahu bahwa tidak semua anak masuk SD itu melalui PAUD dulu gitu. Yang melalui PAUD dulu aja kalau memang kecepatan belajar anaknya lambat gitu, tentunya dia juga belum tentu bisa membaca tulis dan hitung, apalagi yang tidak pernah distimulasi begitu. Tapi kalau yang alumni atau lulusan dari PAUD tentunya anak-anaknya sudah mandiri ya, sudah motorik kasar, motorik halusnya juga sudah bagus, kemampuan berbahasanya juga sudah oke. Ketika mulai belajar dengan lingkungan yang barunya dia tidak takut lagi ya. Jadi seperti itu. Beda dengan anak-anak yang tidak pernah distimulasi di PAUD. Nah, untuk itu teman-teman dengan adanya program transisi PAUD ke SD ini kita ya transisi PAUD ke SD perlu berjalan dengan mulus ya, di mana proses belajar mengajar di anak usia dini di PAUD dan di SD kelas awal harus selaras dan berkesinambungan. Jadi ada keberlanjutannya begitu. Nah, fondasi dibangun secara holistik ya. Setiap anak memiliki hak untuk dibina agar mendapatkan kemampuan fondasi yang holistik, bukan hanya kognitif, melainkan juga kematangan emosi, kemandirian, kemampuan berinteraksi, dan lainnya. Kemampuan literasi dan numerasi dibangun bertahap. Jadi, kemampuan dasar literasi dan numerasi dibangun
mulai dari PAUD secara bertahap dan dengan cara yang menyenangkan. Tidak boleh dengan sistem pemaksaan atau drilling, gitu ya. Kalau mau ngajarin ya ajarin, bukan berarti dengan transisi podcast ke SD ini di PAUD dilarang mengajarkan baca tulis hitung loh ya. Nah, sorry, kemarin saya menjumpai teman-teman pelatihan yang menanyakan kalau begitu di PAUD nggak boleh diajarkan calistung ya Bu. Nah, begitu pertanyaannya. Tidak. Jadi di PAUD tetap diperkenankan mengajarkan calistung, tapi dengan strategi, dengan cara-cara yang menyenangkan, tidak boleh memaksa, tidak boleh menggunakan sistem drilling. Nah, siap sekolah adalah proses ya, bukan hasil. Jadi siap bersekolah bukanlah upaya pelabelan antara anak yang sudah siap atau belum siap, melainkan proses yang perlu dihargai oleh satuan pendidikan dan orang tua yang bijak. Begitu. Kita lanjut ke diklat teknis. Jadi teman-teman, diklat berjenjang itu adalah menu utama. Nah, toppingnya itu ada di mana? Toppingnya itu ada di diklat teknis. Kalau kita mau makan donat, tentunya bisa pilih topping dong. Apa sih toppingnya? Bisa gula putih, bisa karamel, bisa coklat atau meses, bisa keju. Demikian juga dengan diklat berjenjang. Setelah diklat berjenjang diikuti, teman-teman bisa belajar diklat teknis secara mandiri. Mulai dari sekarang dengan menggunakan PMM ya. Di PMM itu banyak sekali menu-menu diklat mandiri ya, micro learning. Jadi kecil-kecil sudah dipotong-potong gitu, teman-teman bisa belajar di situ. Dan tidak terstruktur ya teman-teman. Mau mulai dari mana aja yang teman-teman minati silahkan gitu. Dan untuk sekarang ini kami juga sudah punya beberapa diklat teknis yang teman-teman bisa ikuti. Jadi itu teman-teman. Nah, diklat teknisnya seperti apa sih? Ini ada yang namanya inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran ini lahir pada saat COVID kemarin. Jadi teman-teman bingung nih, aku mau ngajar dengan cara gimana gitu ya. Sementara kita tidak boleh ketemu anak-anak, mesti pakai apa gitu. Nah, disinilah kami buat yang namanya inovasi pembelajaran, gitu ya. Yang berikutnya ada yang namanya diklat perkembangan otak anak. Diklat ini memberikan keterampilan untuk mengenali kematangan fungsi kerja otak pada upaya capaian perkembangan di usia anak menuju kesiapan belajar. Yang berikutnya adalah terkait dengan mendongeng. Jadi teman-teman di sini ketika belajar di diklat teknis mendongeng akan diajarkan bagaimana teknik mendongeng, fungsi dongeng. Nah, kenapa mesti kita menggunakan dongeng? Nah, itu semua ada di materinya. Teknik menggunakan suara-suara tertentu ya, misalnya suara orang tua, suara anak kecil, suara binatang. Nah, di situ diajarkan tekniknya. Menarik kan? Jadi silahkan teman-teman nanti di situ ada yang namanya video-videonya. Jadi tinggal klik di situ teman-teman bisa tahu mana sih suara perut gitu, mana sih suara luar gitu. Nah itu ada teman-teman semuanya. Selanjutnya ada juga kami memiliki diklat yang PAUD HI serta percepatan penurunan stunting dan ada diklat transisi PAUD ke SD. Nah, diklat transisi PAUD ke SD ini diikuti oleh guru-guru yang ada di SD dan guru-guru di PAUD gitu ya, supaya memang guru SD dan guru PAUD itu selaras pembelajarannya gitu ya. Nah, jadi di transisi teman-teman saat ini sudah kami buka batch-nya sampai batch kelima sampai dengan bulan Desember nanti sudah ada 5.000 orang yang ikut diklat transisi PAUD ke SD. Nah, teman-teman juga bisa mendaftar ya nanti kalau kita buka batch berikutnya untuk transisi atau ikut untuk diklat mendongengnya atau POA-nya silakan saja. Nanti akan segera dikeluarkan di dalam PMM itu teman-teman.
Yang berikutnya ini adalah tampilan sebetulnya diklat-diklat teknis ini sudah ada di dalam laman Ayo Belajar dan Guru Belajar dan Berbagi ya. Tinggal pilih di sini menu-menunya. Namun sekarang kebijakannya kita tidak boleh menggunakan banyak platform. Hanya satu saja di PMM sehingga laman Guru Belajar dan Berbagi sudah ditutup begitu. Karena ini diklat-diklat ini ya dimigrasi. Selanjutnya terkait dengan organisasi penggerak di mana pemerintah ingin melibatkan apa namanya organisasi-organisasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam membantu pendidikan, dalam menyelenggarakan pendidikan, sehingga kita berikan namanya anggaran untuk organisasi penggerak. Di Indonesia ini khususnya di PAUD ada 39 ormas termasuk Sapulidini yang dapat dana untuk pelaksana POP yang sudah diterapkan ya di 1.180 sekolah ya di 77 kabupaten kota dan di 20 provinsi itu teman-teman ini sebarannya yang ada di dalam peta ya bisa dilihat. Nah, teman-teman, ini yang terakhir. Jadi, sekarang ini pendidikan di Indonesia sedang menghadapi banyak sekali tantangan, banyak sekali masalah, khususnya terkait dengan 3 hal. Yang pertama adalah perundungan, yang kedua perundungan atau bullying ya, yang kedua terkait dengan kekerasan, baik kekerasan seksual maupun yang satu lagi adalah terkait dengan intoleransi. Sehingga kita semua kadang miris ya, baca di internet, dengerin berita di TV, berita-berita yang tidak menyenangkan terkait dengan dunia pendidikan kita, di mana banyak anak-anak tawuran, ya, hanya masalah salah paham, lalu mereka dikeroyok, banyak hal yang seperti ini terjadi di Indonesia. Nah, mulai dari PAUD, mari kita sama-sama ya pastikan bahwa PAUD-PAUD kita ya aman dari ketiga hal tersebut. Untuk menghadapi tantangan ini ya teman-teman kementerian sudah mengeluarkan satu regulasi yaitu Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau disingkat dengan PPKSP ya. Jadi Permendikbud ini sedang kami terjemahkan teman-teman supaya teman-teman lebih mudah memahaminya, lebih nyaman membacanya, supaya cepat menangkapnya. Kami sederhanakan, sedang kami buat buku sakunya ya, yang nanti bisa teman-teman gunakan sebagai buku pegangan. Jadi nggak usah baca permen-permennya, cukup pakai buku saku itu. Kalau terjadi seperti ini, misalnya apa yang harus dilakukan guru. Nah, itu ada di dalam buku saku yang sekarang sedang kami kembangkan. Jadi inti dari Permendikbudristek tersebut adalah mencegah ya terjadinya kekerasan seksual, perundungan dan diskriminasi dan intoleransi. Yang berikutnya membantu para guru atau kepala satuan dan memperkuat satuan pendidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan ya supaya tidak salah. Yang berikutnya adalah mencakup bentuk dan jenis kekerasan yang baru gitu ya, yaitu kekerasan yang terjadi melalui daring atau psikis. Yang berikutnya adalah berperspektif ya korban ya. Jadi susah amat ya bacanya belibet-belibet ya. Jadi itu teman-teman isi dari Permendikbudristek yang sebentar lagi akan kami launching gitu ya. Akan kami keluarkan nanti teman-teman silahkan kalau sudah kami keluarkan nanti akan muncul di website kami tentunya. Itu saja barangkali Bu Dian, Pak Vincent, ya dan Bu Bunda-bunda semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Paparan saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf lahir dan batin. Dan kita semua tetap selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share. Terima kasih, saya kembalikan ya.
kepada Bu Suwarti. Ya, monggo Bu Suwarti. Terima kasih. Feedback ya Mbak. Terima kasih. Aplaus dulu dong untuk Bu Ati, teman-teman. Terima kasih. Iya, Bunda. Sekali lagi kami atas nama LPD mengucapkan terima kasih atas berkenannya Bu Ati hadir di antara teman-teman yang ada di NTT ini. Mudah-mudahan keberkahan, kebaikan selalu bersama kita semua. Amin. Ya. Mohon doanya semoga semua teman-teman bisa melaksanakan semua kegiatan dan kewajiban, bisa lancar semua Bu Ati, Amin. sehingga Ya, Bun. cita-cita kita semua teman-teman bisa ikut melanjutkan studinya dengan Semangat. namanya diklat-diklat yang sudah mereka lakukan. Iya, sip, Sekali lagi Bun. terima kasih atas rawuhnya. Eh, untuk selanjutnya foto bersama ya Bu Dian. Oke, Iya, foto bersama ya. ini anu Bun, Iya, ini biar sudah kameranya ada. diarahkan. Ah, Ah, iya. Iya, ini ya, sudah. siap ya. Iya, siap-siap Bunda. Biar punya kenangan ya kita. Siap. 1, 2, lagi. Semangatnya mana semangat? Yuk. Kepalkan tangannya. Apa, Bun? Kemudian di tengah-tengah tuh. Literasi, Lihat salam takut enggak? literasi. Oke, Salam salam literasi. salam literasi dulu begini, baru nanti semangat ya. Oke, sebentar. L dulu. 1, 2. Cekrek. Oke. Sapu lidinya mana dong? Sapu lidi. Sapu lidi gimana? Es Bu Ati. Gini. Oh, S ya, Oke, S ya. Oke. Siap 1, 2. Cekrek. Asik. Oke, terima Terima kasih kasih. semuanya. Salam cinta dari jauh dari Jakarta. Salam sayang untuk semuanya, Bunda-bunda. Luar biasa Salam dari sehat dan NTT semangat. sampai dengan Malaka dengan perjuangan. Ih, Perjuangan luar kehadiran di biasa. sini buat. Luar biasa, iya. Terima kasih bunda-bunda semua, Budian dan timnya, Pak Sen dan tim, serta bunda-bunda para peserta semuanya. Tetap semangat. Ke depan saya pengen melihat dan mendengar teman-teman sudah lulus S1 semuanya. Amin. Ya, amin. Ya. Ya, Baik, ada satu lagi, Bun. Bun, ada satu lagi pesan saya ya. Nanti teman-teman bisa juga membuat video praktik baik ya. Ya, membuat masing-masing membuat video praktik baik. Video praktek baik. Misalnya, teman-teman kan ada tugas mandiri tuh. Tugas mandirinya apa yang dilakukan? Nanti divideokan, begitu ya, dikasih caption yang bagus. Meliputi 5 hal aja, Bu. Ya, STAR. Pokoknya ingat-ingat STAR. Yang pertama, ceritakan situasinya. Ya, yang kedua, apa namanya, tantangannya apa? Yang ketiga adalah aksi yang dilakukan apa? Begitu ya. Terus yang berikutnya adalah hasilnya bagaimana, begitu, atau apa namanya, apa namanya, pengaruh terhadap anaknya seperti apa, gitu. Komen dari orang tua boleh, komen dari tanggapan dari peserta didik boleh. Nah, itu saja, mencakup STAR itu aja. Nanti diupload di dalam PMM. Tunjukkan bahwa ini adalah hasil diklat cinta, gitu ya. Ati, satu permintaan terakhir nih, mungkin ada peserta yang ingin bertanya ya Bu Ati. Boleh, boleh, boleh. Ya. Ya, silakan saya di sini. Oke. baik, selamat sore Bunda. Sore Bunda. Iya.
Bagaimana, Nama Bun? saya Yoneta Elizabeth Seran. Iya, Bu Saya ingin Elisya. bertanya tadi penjelasannya eh, ada 6 topik kecakapan yang ingin saya tanyakan. Apa saja 6 topik kecakapan fondasi PAUD? Mm-mm. Tadi sudah ya, Bun Itu ya? yang pertama. Apa saja 6 topik kecakapan fondasi Mm-mm. PAUD? Terus lagi, Bun? Yang kedua, contoh transisi PAUD ke SD yang efektif itu seperti apa? Contohnya ya. Ya, Ya, Bun, sebentar ya. oke, itu Saya saja jawab Bunda. telepon dulu ya, Bun. Ya, Bunda. Ya, Pertanyaannya tentang fase fondasi sama sama dengan transisi. program transisi. 6 kecakapan fondasi. 6 kecakapan Kapan fondasi. fondasi? 6 kecakapan fondasi. Tadi dibilang 6 kecakapan fondasi. Kalau 6 fondasi. Kalau nafas. Halo, iya Bun. Mohon maaf, barusan ada telepon dari Bu Direktur saya. Maaf ya Bun. Jadi tadi, sorry, pertanyaannya adalah terkait dengan 6 fase fondasi ya. Iya, Bu. Jadi oke. Yang pertama adalah yang terkait dengan nilai agama dan moral. Jadi anak-anak mulai memahami nilai-nilai agamanya. Jadi mulai paham dia bisa melakukan ibadah-ibadah yang sesuai dengan agamanya ya. Misalnya ke gereja, ke masjid gitu ya, mengikuti aturan-aturan yang ada di agamanya begitu. Yang berikutnya adalah secara fisik dan motoriknya gitu ya. Itu juga sudah apa namanya kita asah. Berikutnya adalah kemampuan kognitifnya. Yang berikutnya adalah kemampuan sosial dan bahasa serta emosionalnya. Jadi itu Bunda yang terkait dengan kemampuan fondasi anak. Begitu. Yang berikutnya, contoh kegiatan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Jadi kemarin itu ada 3 target perubahan. Ketika transisi ini diterapkan,
harapannya ada 3 hal yang berubah dari kita. Yang pertama pada saat PPDB ya, pada saat PPDB atau penerimaan siswa didik baru kemarin khususnya untuk di SD tidak diberlakukan lagi tes Calistung. Itu adalah target perubahan yang pertama. Transisi berikutnya yang apa namanya adalah adanya masa MPLS ya. Kemarin 2 minggu MPLS dilakukan secara tentunya dengan cara yang menyenangkan, yaitu mulai mengenalkan lingkungan sekolah tidak hanya kepada anaknya saja, tapi juga kepada orang tua ya. Masa perkenalan lingkungan sekolah 2 minggu setelah PPDB dilakukan ya. Nah, apa yang dilakukan pada anak dan orang tua, dikenalkan apa saja? Kenalkan siapa guru-gurunya, siapa kepala sekolahnya, terus kalau ada tenaga administrasinya atau petugas penjaga sekolah diperkenalkan. Kenalkan lingkungannya seperti di mana toiletnya ya, terus dapurnya kalau ada dapur, ruang bermainnya ada di mana, perpustakaannya atau pojok bacanya ada di mana, ada nggak ruang apa namanya UKS-nya ya, terus peralatan-peralatan PHBS-nya itu di alat main indoornya dalam ruangan atau luar ruangan yang ada apa saja ya. Lalu bisa berdiskusi bersama dengan para orang tua untuk merancang pembelajaran anak-anaknya. Kira-kira nanti anak-anak kalau misalnya pada pertengahan semester gitu kita adakan acara keluar bersama outing ke perpustakaan, bagaimana bisa saja masa MPLS itu dimanfaatkan oleh mengenai rancangan atau rencana-rencana kegiatan pembelajaran bagi anaknya. Yang berikutnya adalah target yang terakhir adalah perbaikan kualitas yang berjalan terus-menerus. Jadi itu Bunda, yang membangun kecakapan fondasi anak itu tadi. Oke, begitu. Iya Bun, masih di mute Bun. Belum dibuka, di unmute dulu. Saya nggak dengar. Ya, terima Ya, kasih Bunda atas jawaban yang sudah begitu terperinci untuk saya pahami. Selamat sore, sampai berjumpa lagi. senang sekali ya. Oke, monggo ada yang lain lagi atau cukup? Lagi satu, Bu. Ya, Pak Vincent. Satu lagi ya, Bun. Sudah dinyalakan. Selamat sore, Bunda. Selamat sore. Tadi penjelasan Bunda bahwa kami akan menceritakan tentang apa yang kami Praktek baiknya ya, Bun. nama saya Dia Avelina Malik. Ibu Dina ya. Ibu Dina. Ya, Bagaimana, Ibu Lina. Bun? Oh, Bu Lina. Ya. Bagaimana? Iya. Apa pertanyaannya, Bunda? Pertanyaan saya, kami harus memberikan tugas melalui PMM. Sedangkan kami sendiri belum mendaftar pada Belum punya akun PMM belajar karena ID-nya ya, Bu? waktu itu terlambat. Oh, iya. Kalau bisa Bunda membuka ruang
untuk anak dan bisa mengirimkan tugas yang ada. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Lani ya. Jadi kemarin kami sudah kirimkan flash disk ya. Ya, jadi kalau misalnya sekarang Bunda bisa masuk ke internet, bisa belajar langsung menggunakan PMM, itu lebih baik ya. Artinya nanti ketika Bunda punya tulisan cerita praktik baik atau video praktik baik bisa diupload di dalam PMM. Untuk masuk ke PMM Bun tidak ada masa pendaftarannya. Kapanpun Bunda mau masuk ke PMM boleh. Ya, tidak ada pendaftaran. Sekarang pun yang penting Bunda ada aplikasi, ada handphone Bunda? Ada. Nah, kalau ada handphone tinggal download aplikasi PMM. Ya. Jadi tinggal download ya aplikasinya seperti ini. Aduh, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Jadi aplikasi di dalam PMM di-download dulu. Lalu Bunda bisa belajar untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Kalau hanya baca-baca di luarnya saja bisa tanpa akun belajar ID, tanpa login. Tapi kalau mau belajar secara mandiri lebih dalam, bisa upload karyanya, itu Bunda harus punya akun belajar.id. Ya, akun belajar.id hubungi atau di Dinas Pendidikan untuk minta diberikan akun belajar.id gitu. Kalau sudah punya akun belajar.id, Bunda bisa login, bisa masuk ke dalam PMM, bisa belajar dan bisa upload aksi nyatanya yang sudah dilakukan. Seperti itu. Apakah bentuknya tulisan cerita praktik baik atau dalam bentuk video praktek baik ya. Yang diceritakan nggak usah panjang-panjang, nggak usah macam-macam. Ceritakan tadi situasinya seperti apa yang terjadi. Yang kedua adalah tantangannya yang Bunda alami itu seperti apa. Ya. Yang ketiga adalah aksinya seperti apa yang dilakukan. Misalnya tantangannya A, lalu strateginya B, C, D, E. Nah, itu aksinya. Lalu hasilnya seperti apa? Nah, gitu. Itu yang diceritakan di dalam tulisan cerita praktik baik atau video praktik baik. Sehingga fungsinya apa? Kita semakin mendengungkan manfaat dari diklat berjenjang ini, gitu. Ya, supaya masyarakat luas lebih tahu, oh iya ya teman-teman sudah mengikuti diklat berjenjang dan ternyata praktik baiknya benar sesuai dengan yang diajarkan, gitu. Begitu, Bunda. Oke? Masih di mute. Ya, bagaimana, Bun? Apakah PTK Diklat Mahir bisa masuk dalam PMM, Bunda? Bisa, Bunda, disederhanakan saja. Jadi apapun karyanya, ya, apapun karyanya bisa dimasukkan di dalam PMM. Karena itu masuknya nanti ke bukti karya, ya. Kalau teman-teman mau memasukkan cerita praktik, video praktik baik, masuknya nanti kliknya di bukti karya, di menu bukti karya. Di sini ada menu bukti karya, nanti teman-teman bisa klik di situ lalu upload hasilnya ya. Jadi itu karena di bukti karya ini semua guru boleh mengirimkannya gitu ya. Kita tidak ada yang namanya mensortir, mengkurasi, memvalidasi tidak. Karena itu adalah karya-karya guru gitu ya yang nantinya
akan bermanfaat sebagai manajemen talenta, dalam manajemen talenta. Begitu. Begitu, Bun. Ya, nanti kalau masih ada yang belum Terima kasih, dipahami, Bunda. ya, bisa saja melalui teman-teman Sapulidi nanti koordinasi lagi dengan saya. Begitu. Ya, Bun. Akan Ya, dibantu. terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Bunda. Salam sehat. Terima kasih semuanya. Bunda, saya izin pamit ya. Dadah, Bunda. Bu Terima kasih, Suwati, Bu Ati.